Halo Sobat Duren, sekian lama kita tidak bertemu. Afan di sini kembali lagi di channel 99 Part dalam program Belah Duren. Yang dimana dalam video kali ini seperti biasa kita akan mengupas tuntas dan ringkas dan membahas produk-produk keren di dunianya teknisi. Nah, dalam video kali ini atau dalam episode kali ini kita akan membahas produk keren yang cukup banyak dicari ya sama teman-teman teknisi di Indonesia, dan cukup banyak juga teman-teman teknisi di Indonesia yang meminati produk satu ini. Langsung saja, Power Supply TBK 216 6-in-1. Power supply ini kenapa banyak diminati oleh teman-teman kita di Indonesia ataupun teknisi-teknisi di Indonesia, dan juga banyak sih dicari oleh teknisi-teknisi di Indonesia ya, karena salah satunya bisa teman-teman lihat atau sobat-sobat Duren lihat, ini sudah support untuk analog dan digital. Jarang banget yang punya teknologi seperti ini di dalam power supply-nya. Ada sih beberapa yang sudah kita bahas, tapi yang satu ini sangat-sangat berbeda dari produk-produk lainnya. Jadi menurut saya, produk satu ini cukup rekomendasi sih, atau cukup jadi masuk ke dalam list rekomendasi atau list yang harus sobat-sobat Duren punyai sih. Karena Power Supply satu ini punya beberapa fitur yang tidak mungkin atau untuk saat ini tidak ada di power supply lainnya. Jadi TBK sudah mengeluarkan produk baru yang simple, pemakaiannya juga mudah, nggak ribet, terus juga punya fungsi yang di power supply lain itu nggak ada. Nah, ini berapa volt dan berapa ampere bang? Nah, tunggu nanti ketika kita masuk ke spesifikasi dan kelebihan dan kekurangan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau minta dulu sobat-sobat Duren untuk like, subscribe video kali ini, biar makin banyak sobat-sobat Duren di luar sana yang udah lupa sama channel kita atau lupa dengan program kita kembali lagi berkumpul di video kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune dengan video kita kali ini. Lalu kita lanjut aja ke spesifikasinya. Spesifikasi dari Power Supply TBK 216 6-in-1 ini cukup simple, tapi cukup berbeda juga dari Power Supply lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, brandnya dari Power Supply satu ini adalah brand TBK, tipe atau modelnya 216. Terus input voltage-nya itu ada yang 110, terus ada yang 230 volt. AC 110 volt sampai 230 volt. Nah, untuk output current-nya itu di 5 ampere ya, sobat-sobat Duren. Ini ada di 5 ampere. Memang sedikit terlihat sangar, tapi ternyata ini ada di 5 ampere. Sedangkan untuk output voltage-nya atau volt-nya itu ada di 20 volt. Jadi ini 20 volt 5 ampere. Nah, terus juga display akurasinya itu ada di 0,1 miliampere. Jadi akurasinya best, sangat-sangat best. Mereka sudah kasih garansi kalau Power Supply TBK 216 6-in-1 ini akurasinya sangat best daripada Power Supply lainnya. Terus juga untuk berat produk dari TBK 216 ini ada di 1,6 kilo. Itu tanpa packingannya, tanpa dus.
Dan untuk panjang, lebar, dan tingginya, panjangnya ada di 17 cm, terus lebarnya ada di 19 cm, panjang, lebar, tingginya ada di 15,5 cm. Ini cm ya. Sedangkan kalau seandainya pakai dus, itu beratnya mencapai sekitar 2 kiloan. Itu belum sama packingan ya. Jadi untuk lebar sama dusnya juga, dusnya lebarnya sekitar 21 cm, 24 cm untuk lebar, panjangnya di 21 cm, sedangkan tingginya di sekitar 21,5 cm. Ini untuk dusnya. Ini untuk barangnya. Nah, jadi cukup ringan dari persuplai lainnya, tapi yang diberikan atau kualitas dari produk ini nggak kaleng-kaleng. Nah, sedangkan dalam paket pembelian, sobat-sobat Duren akan mendapatkan 1 unit power supply-nya, 1 unit kabel power supply-nya, terus juga dapat 1 unit kabel prop nih. Ini untuk tembak short. Nah, jadi itu tadi spesifikasi dan apa aja yang bakal sobat-sobat Duren dapatkan ketika sudah mempunyai produk satu ini atau sudah mempunyai power supply TBK 216 6-in-1 ini. Kita lanjut aja langsung ke kelebihan dan kekurangan. Nah, ini dia yang membedakan power supply TBK 216 6-in-1 ini dengan produk-produk atau power supply lainnya di luar sana. Salah satunya ya ialah fitur yang mereka berikan yang 6-in-1 tadi, itu ada salah satunya untuk tembak short atau short circuit repair-nya. Ini pakai yang ini. Terus juga ada charging USB charging deteksinya yang sudah disetting di 5 volt 2 ampere. Terus juga ada untuk mengecek intensitas cahaya pada LCD. Nah, ini jarang banget ada di power supply lainnya. Sedangkan di TBK ini dia sudah ada tembak short 1 yang sangat dipermudah pemakaiannya. Tinggal, berarti sobat-sobat Duren tinggal pencet 1 tombol ini, pakai kabel propnya udah bisa tembak short. Terus juga tadi charging detection-nya di sini ada 2. Nah, yang sudah disetting di 5 volt 2 ampere. Terus juga intensitas cahaya nanti sobat-sobat Duren bisa gunakan di sini nih. Tinggal pencet tombolnya, gunakan tes di LCD-nya. Nanti LCD bakal hidup, intensitas cahayanya bakal keukur di sini. Berarti salah satu, bisa kita bilang salah satu kelebihan yang cukup berbeda dari power supply lainnya. Nah, terus juga setelah itu ada kelebihan yang bisa untuk masuk mode boot power. Jadi sobat-sobat Duren nggak perlu lagi beli kabel boot atau kabel power supply boot, karena power supply satu ini sudah bisa masuk ke boot power atau power boot istilahnya kalau kita di teknisi, itu dengan kabel power supply biasa aja. Jadi tinggal di hold aja. Jadi di sini sudah ada keterangan-keterangan dari 6-in-1 tadi atau kelebihan-kelebihannya. Yang pertama tadi ada untuk tembak short circuit repair-nya. Terus juga ada pemakaian untuk power supply biasa. Jadi tinggal aktifin, on, udah bisa pakai kayak power supply biasanya. Terus untuk ini tadi yang one click boot. Nah, jadi nggak perlu beli kabel boot lagi, bisa pakai kabel biasa dengan menggunakan power supply TBK 216 ini. Nah, tinggal ditahan, gunakan ke iPhone ataupun ke Android juga bisa. Sudah bisa masuk ke boot mode. Terus juga itu tadi ya, boot tanpa kabel boot, bisa pakai kabel biasa. Terus juga bisa mengukur nilai voltase. Nah, jadi dia bisa nilai voltnya bisa diukur, nilai ampernya pun juga bisa diukur. Jadi udah mirip sama multitester ya. Nah, jadi ini sangat jarang atau sangat
bisa kita bilang sangat berbeda dari power supply lainnya, yang power supply itu pasti fokus ke ampere dan lain-lainnya. Sedangkan di TBK 216 ini power supply-nya sudah bisa fokus ke voltasenya, terus juga ke ampernya bisa diukur dan ada keterangannya lagi. Nah, satu yang sangat berbeda dari power supply TBK ini, dia bisa ngukur sinyal dari HP. Cara pemakaiannya gimana bang? Sangat-sangat simple. Jadi kita aktifin nih untuk fokus sinyal dari HP. Oke. Nanti sobat-sobat Duren hanya butuh atau hanya perlu mendekatkan HP-nya yang sudah ada sinyalnya dekat power supply ini. Jadi sudah ada seperti detektor sinyal di power supply ini. Nah, nanti bakal keluar nih di sini nih hasil tesnya. Apakah handphone tersebut sinyalnya bagus atau jelek, ataupun hanya rada bagus dan rada jelek di tengah-tengah. Itu sobat-sobat Duren bisa memberikan, pokoknya power supply ini bisa memberikan informasi tersebut kepada sobat-sobat Duren, sehingga sobat-sobat Duren bisa mencari, wah ini kayaknya IC sinyalnya udah mulai lemah, atau IC sinyalnya ada kerusakan, atau ada IC lain yang mempengaruhi sinyal HP tersebut. Nah, itu kelebihan, salah satu kelebihan dari power supply TBK 216 ini, yang 6-in-1 tadi. Jadi sudah lengkap, simple pemakaiannya juga. Hanya yang juga berbeda, ini banyak banget yang dicari sama sobat-sobat Duren di luar sana, atau teknisi-teknisi Indonesia, banyak banget yang mencari power supply yang sudah ada digital dan analognya. Nah, ini pilihan, salah satu pilihan yang sudah 20 volt 5 ampere, bisa dipakai digital dan analognya. Jadi ini salah satu kelebihannya juga, karena seperti yang kita tahu tidak banyak power supply yang support digital dan analog. Nah, apalagi bang yang lain? Ya, salah satunya bisa tembak short, karena sudah ada short circuitnya tadi, circuit repairnya tadi. Nah, itu tuh susah banget ngomongnya. Terus juga salah satunya lagi yang terakhir itu dia sudah 4 digit di belakang koma. Jadi sudah bisa mengukur miliampere. Nah, ini nih yang banyak banget nih dicari sobat-sobat Duren di luar sana. Jadi yang satu ini sudah bisa mengukur miliampere ya sobat-sobat Duren, karena dia sudah 4 digit di belakang koma. Tuh. Jadi sangat wajar produk kali ini kita bilang, atau channel 99 part rekomendasikan untuk sobat-sobat Duren, karena memang sudah lengkap, pemakaiannya cukup mudah, tidak ribet seperti power supply lainnya. Terus juga kelebihannya juga banyak tidak ada di power supply lainnya. Nah, itu tadi kelebihannya. Kalau seandainya ada kelebihan lainnya, silakan komen aja di bawah. Kita lanjut langsung ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya, palingan pertama, kabel power supply belum termasuk. Mungkin karena tadi fiturnya yang banyak, fungsinya yang banyak, kualitas produk yang mumpuni gitu loh. Jadi mereka tidak memberikan kabel power supply, karena kabel power supply bisa didapetin di mana aja. Yang agak susah mungkin kabel prop atau kabel yang untuk nembak short ini tadi yang agak susah. Nah, makanya mereka nggak masukin, karena harganya pun cukup murah dibanding power supply lain yang mungkin sobat-sobat Duren belinya agak mahal gitu. Jadi produk satu ini maksimal ke fungsi, ke kualitas produk udah maksimal banget. Nah, mungkin itu termasuk dalam kekurangan menurut kita, karena kabel power supply belum dapat. Tapi menurut kita juga di lain sisi ya wajar nggak dapat, karena produknya best banget begini. Terus yang disayangkan juga, salah satunya power supply ini menggunakan trafo switching. Jadi karena itu dia cukup ringan, cuma 1,6. Kalau power supply yang lain atau brand lain yang 5 ampere juga, atau itu pasti pakai trafo dan sangat berat gitu loh.
pasti beratnya lebih dari 2 kilo. Ini cuma 1,6. Itu salah satu kekurangannya. Selain kabel persupply, terus pakai trafo switching, terus juga disayangkan banget ini hanya 5 ampere. Kalau bisa di atas 5 ampere, mungkin 10 ampere, 15, 20 ampere, mungkin produk kali ini wah kerennya, pasti keren banget, pasti dicari banget sama sobat-sobat duren, karena pasti bisa untuk tembak-tembak short yang kecil-kecil banget dan lain-lainnya. Itu aja sebagai kekurangan yang cukup disayangkan, tapi bukan berarti produk kali ini produk gagal gitu loh, tetap best. Terus juga yang salah satu kelemahannya adalah OCP-nya nggak bisa mati ketika kita menggunakan DC regulated power supply-nya ini. Nah, OCP-nya itu sudah otomatis disetting dari pabriknya itu on. Jadi ketika ada short, dia sudah melindungi agar tidak over current protection gitu loh. Over current gitu. Jadi sudah over current protection atau OCP-nya itu udah aktif secara otomatis, tidak bisa dimatikan. Itu salah satu kekurangan juga sih. Karena mungkin beberapa teknisi di Indonesia butuh tahu, misalnya mau nembak shot pakai thermal kamera atau asap apa itu namanya, yang IC nanti diasepin pakai songka itu. Nah, itu mungkin butuh tahu, butuh over current buat lihat atau tahu di mana ada terjadinya short itu, yang panas di mana gitu. Nah, sedangkan power supply kali ini dia melindungi langsung secara otomatis, jadi tidak bisa dimatiin OCP-nya gitu. Tapi ketika pemakaian untuk kabel prop ini atau untuk nembak shotnya, dia otomatis sudah mati. Tapi nah tinggal hidupin di sini, ada tombol paling ujung, langsung otomatis mati dan bisa untuk tembak short. Masalahnya ketika ini dimatikan menjadi power supply biasa, OCP-nya langsung aktif. Itu saja sayangnya dari produk kali ini ya, karena switching satu, belum dapat kabar power supply satu, terus OCP nggak bisa dimatiin. Sedangkan untuk bahan ini metal, di belakang juga sudah ada sirkulasi anginnya, jadi tidak mudah panas. Apalagi ya untuk kekurangannya, sepertinya hanya itu saja. Jadi produk kali ini cukup simpel, kelebihannya banyak, kekurangannya sedikit. Terus juga kita rekomendasikan untuk sobat-sobat duren di luar sana, karena memang produk kali ini sudah kita coba dan sudah kita jual beberapa. Kalau ada sobat-sobat duren yang berminat, silahkan dicari, silahkan dicoba. Tapi kalau seandainya sobat-sobat duren ingin mencari produk kali ini dan ingin mencoba, bisa datang langsung juga ke 99 Part. Jadi langsung saja kita lanjut ke. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita atau pembahasan singkat kita tentang power supply TBK 216 ini, tentang tadi ada spesifikasinya, kelebihan, kekurangannya. Untuk sobat-sobat teknisi di luar sana yang pengen tahu cara pakai atau tips dan triknya, sobat-sobat duren bisa tonton video di sahabat saya ini. Dalam program TNT namanya, di channel 99 Part, bisa klik aja juga. Nih, di atas ini bisa dilihat langsung. Nah, untuk sobat-sobat duren juga, untuk sebelumnya kita mau disclaim dulu. Kalau seandainya ada salah kata atau salah penyampaian ataupun salah tentang spesifikasi, kelebihan, kekurangannya, itu kita mohon maaf dulu, atau bisa langsung di komen aja biar sobat-sobat duren di luar sana yang lain bisa tahu, oh ini ternyata kelebihannya masih ada ini, atau kekurangannya masih ada ini. Itu bisa di komen aja langsung di bawah sini. Yang penting jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share ke teman-temannya, ke sobat-sobat duren lainnya, biar di channel kita kali ini atau di video kita kali ini makin rame sobat-sobat duren yang berkumpul dan tahu barang-barang keren
yang akan kita bahas selanjutnya, dan selanjutnya, atau yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Alvan mohon pamit. Salam teknisi, salam Sobat Duret.